Seuntai Doa oleh Lia Rosiliana. Tahu gak Jem, anakku baru saja membeli mobil keluaran terbaru loh, kata Bu Maya dengan sangat bangga. Wah, hebat ya anakmu, padahal usianya masih sangat muda ya, balas Bu Andri, teman arisan Bu Maya. Iya, dia pekerja keras yang ulet. Coba lihat Dede Jeng. Gelang ini juga dibelikan oleh anakku waktu dia kemarin ke luar negeri. Lanjut Bu Maya sambil memamerkan gelang yang ada di tangan kanannya. Wah, bagus banget. Ya ampun, tentunya Fauzan sangat sayang ya sama ibunya, seru teman Ibu Maya. Beberapa suara ikut mengomentari barang-barang yang dipamerkan oleh Ibu Maya. Sebagian lagi enggan berkomentar. Sebagian lain lagi memandang penuh kedengkian. Begitulah Bu Maya, sangat senang memamerkan kesuksesan anaknya yang sedang bekerja di Jakarta. Teman-temannya sudah sangat hafal tentang kelakuan Bu Maya ini. Beberapa yang mendekat tentu akan menikmati kebaikan Bu Maya. Hal ini karena Bu Maya seringkali royal pada orang-orang sekelilingnya. Namun, tidak sedikit yang menjauh dan memandang Bu Maya sebagai tukang pamer. Mereka pada dasarnya memahami bahwa Bu Maya sangatlah kesepian. Hal ini karena anaknya sangat jarang sekali menjenguknya. Bu Maya hanyalah tinggal seorang diri dalam rumah yang mewah dibanding para tetangganya. Merawat rumah dan tanaman kesayangan semua dilakukan oleh seorang diri. Di balik sikap Bu Maya yang seringkali pamer, sebenarnya Bu Maya adalah sosok yang sangat baik. Dia terkenal dermawan. Ia juga tidak segan-segan untuk membantu organisasi masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Bahkan, ia juga terdata sebagai donatur tetap yang paling royal di tempat tinggalnya. Ibu kangen kamu, Nak. Pulanglah kalau sempat. Iba Bu Maya ditelepon. Aduh Ibu, jangan sekarang dong. Pekerjaan tuh lagi banyak-banyaknya, gak bisa ditinggal sama sekali. Ibu perlu apa? Biar nanti Fauzan transfer ya uangnya sekarang juga. Ibu merasa kesepian, Nak. Bu Maya berterus terang. Oh itu, ya udah gini aja. Fauzan akan telepon yayasan penyalur asisten rumah tangga ya. Biar ibu nanti di sana ada yang bantuin. Nah, ada yang temenin juga kan? Jadi ibu kan tidak kesepian. Fauzan memberi solusi. Dari dulu Fauzan juga kan sudah bilang, ibu pakai jasa pembantu saja. Biar sekalian ada yang nemenin. Ibu sih ngeyel, ungkap Fauzan. Gak usah lah Nak, ibu bisa sendiri. Tidak Nak, ibu tidak perlu apa-apa. Ibu tidak perlu uangmu. Ibu hanya ingin bertemu denganmu. Ibu ingin kamu pulang Nak. Bu Maya berkata sendiri. Ya, telepon itu sudah dimatikan oleh Fauzan. Dan Bu Maya, ia tak kuat menahan isak tangis yang sudah dipendamnya sedari tadi. Telepon terputus dan berakhir dengan air mata Bu Maya. Mengapa?
bertemu dengan anaknya sendiri saja susah. Sementara Nun jauh di sana, di sebuah ruang kerja, tampak Fauzan yang sedang emosi. Ia tak bisa habis pikir dengan sikap kekanakan ibunya yang seakan-akan tak mengerti posisinya saat ini. Fauzan Abdi Hidayat, anak sematawayang dari Ibu Maya dan Pak Hidayat. Ia merupakan anak yang pintar dan sangat berambisi. Sejak lulus dari kuliahnya, dia langsung mendapatkan tawaran pekerjaan dari salah satu perusahaan elit di Jakarta. Berkat kecakapannya bekerja, dalam waktu yang relatif singkat, Fauzan mendapatkan promosi untuk naik jabatan. Karirnya sangat gemilang dan cepat melesat, hasil dari loyalitasnya pada perusahaan selama ini. Bahkan ia sampai sulit untuk mengatur waktu, hanya untuk sekadar menjenguk ibunya sendiri. Ibunya tinggal di Bekasi, tempat yang tidak terlalu jauh dari ia bekerja. Padatnya jadwal kerja dan juga tingginya ambisi untuk mencapai prestasi membuat Fauzan selalu kesal pada sang ibu yang tak mau memahami kondisinya saat ini. Sementara Bu Maya merasa sangat kesepian, terlebih saat ia ditinggal oleh almarhum suaminya. Rasa sepi ini yang selalu membuatnya sedih bila harus sendiri. Dengan berbagai upaya, Bu Maya selalu menarik perhatian teman-temannya agar ia terkesima padanya. Ketika ia sendiri, Bu Maya asik berbicara dengan pohon-pohon kesayangannya. Sebab walau bagaimanapun, ia tidak mungkin menceritakan keburukan anaknya sendiri. Biarlah luka ini ia simpan sendiri dan juga bersama dengan sahabat-sahabat setianya yang tidak akan pernah mengkhianatinya. Aglonema cantik milik Bu Maya. Belakangan ini, Bu Maya merasa tidak nyaman. Pikirannya terus tertuju pada anaknya. Bu Maya juga sempat menghubungi anaknya beberapa kali. Ia ingin berkunjung ke apartemen anaknya. Ia begitu rindu yang tak tertahankan, dan juga ada rasa khawatir yang tinggi terhadap anaknya. Jakarta akan menerapkan PSBB sebagai respon atas virus COVID-19. Demikian judul berita yang dibaca oleh Bu Maya. Astagfirullah. Bergegas Bu Maya mengambil ponselnya untuk mencoba menghubungi Fauzan. Tapi nomor Fauzan sepertinya tidak aktif. Hati Bu Maya tidak tenang. Rasa was-was menghantui Bu Maya. Berkali-kali Bu Maya mencoba menghubungi, tetapi tidak berhasil. Keesokan harinya, Bu Maya masih mencoba menghubungi Fauzan. Dan hanya bisa pasrah atas apa yang terjadi. Sudah beberapa malam dilewatkannya dengan zikir pada Yang Maha Kuasa, meminta perlindungan untuk anaknya, mengharap yang terbaik untuk Fauzan. Keadaan bertambah cekam karena beberapa hari kemudian di Bekasi juga menerapkan hal yang sama sebagai respon atas penyebaran COVID-19 yang sudah kian tak terkendali. Ya Allah, aku rindu anakku. Bagaimana keadaannya? Kumohon, jaga Fauzan ya Allah. Doa-doa itu selalu terucap dari mulut Ibu Maya, menanti kabar dari Fauzan yang hilang kabar belakangan ini. Bu Maya sedih dan juga kesal. Kenapa ia tidak langsung nekat menemui anaknya untuk memeluknya? Ia kini tidak peduli meski anaknya akan memarahi seperti dahulu. Ia teringat, dahulu ia sempat langsung tiba
datang menjenguk ke kontrakan anaknya. Menunggu dari pagi hingga sore di depan kontrakan. Dan anaknya ternyata baru tiba di malam hari. Paginya di libur kerja, ternyata anaknya sudah tidak berangkat kerja lagi. Sorenya, ia pun sudah diantar oleh anaknya. Tak mengapa, nak. Tak mengapa seperti itu. Biarlah, yang penting ibu bisa bertemu denganmu walau hanya sesaat saja. Asalkan aku bisa memelukmu, ucap Maya dalam tangisnya. Namun, kini ia bisa apa? Anaknya telah pindah ke apartemen yang baru bersamaan dengan mobil keluaran terbaru yang ia beli. Maya belum sempat melihat tempat tinggal baru anaknya. Bahkan, ia tidak memiliki alamat di mana anaknya kini tinggal. Aku harus menemui kamu kemana, nak? Ujar Maya seorang diri. Assalamualaikum, Bu. Ini Fauzan. Terdengar suara serak menahan isak tangis di ujung telepon. Waalaikumsalam. Ya Allah, Fauzan, kemana saja? Ibu kangen, nak. Bu Maya terkejut bahagia dan merasa lega. Maafkan aku, Bu. Fauzan tak kuasa menahan tangisnya. Dengan terbata Fauzan menceritakan keadaannya. Tidak lama sesudah memutuskan telepon dari ibunya, selepas pulang kerja, ternyata Fauzan merasakan sakit kepala yang teramat hebat. Fauzan merasakan kesulitan bernafas, dadanya pun terasa sesak, badannya menggigil dan sekujur kemudian merasakan lemas. Ia tiduran di ruang kerjanya saat ingin bangun duduk. Dan ternyata Fauzan kesulitan. Ponsel disakunya lobet, sementara chargernya entah berada di mana. Di tengah-tengah kesadaran, lama-lama Fauzan mendengar suara azan. Panggilan yang selama ini seringkali ia abaikan. Suara itu kini terasa menggetarkan hati Fauzan. Maafkan Fauzan, Bu. Fauzan hilang kabar beberapa hari ini. Ketika Fauzan sadar, Fauzan sudah berada di rumah sakit. Iya, Ibu maafkan Fauzan. Iya, berkata Bu Maya untuk menenangkan Fauzan. Ibu, maafkan Fauzan ya, Bu, maafkan. Tak henti-hentinya Fauzan meminta maaf pada ibunya. Iya sayang, Ibu maafkan. Sekarang bagaimana keadaanmu, nak? Tanya Bu Maya cemas dan juga berusaha untuk menenangkan anak semata wayangnya. Sekarang Fauzan sedang di ruang isolasi, masih kondisi kritis. Ternyata Fauzan positif, Bu. Pecah tangisnya kini. Astagfirullah, Fauzan sayang, kamu gak kenapa-napa kan? Jerit Bu Maya histeris mengetahui keadaan anaknya. Aku gak apa-apa, Bu. Di sini aku didampingi oleh semua tim medis. Ibu jaga kesehatan ya. Nanti kalau Fauzan sembuh, Fauzan pasti akan pulang menemui ibu. Iya sayang, ibu pasti akan menunggumu. Fauzan yakin seuntai doa yang selalu ibu panjatkan telah memberi kekuatan pada Fauzan untuk sembuh. Fauzan ingin pulang, Bu. Fauzan mau bersimpuh mohon ampun pada ibu. Iya sayang, ibu tak pernah berhenti mendoakanmu. Walau bagaimanapun kamu adalah anak kesayangan ibu. Ibu pasti memaafkanmu, nak. Bahkan tanpa kamu mengucap kata maaf sekalipun. Kini Bu Maya lega mendengar keadaan anaknya, sekaligus merasa sedih. Insting seorang ibu yang begitu kuat ternyata tak perlu diragukan lagi. Hujan yang turun membawa kedamaian di hati Bu Maya. Dari mulutnya tak berhenti untayan doa yang terus terlantun untuk anaknya. Ia yakin pada kekuatan doa seorang ibu. Dan ia yakin sebentar lagi dirinya pasti akan bertemu dengan Fauzan, anak kesayangannya.
seyakin ia pada Allah yang Maha Kuasa yang akan mengabulkan seuntai doa yang ia panjatkan. Sekian cerita dari saya.